لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور شعبنا وبلدنا وانصرنا والmuslimin al-madlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di muhadungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Kita minta kemudahan dan pertolongan Allah kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana pada hari-hari ini. Semoga segala khilaf diampuni dan derajat diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah tolong kita dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama materi rutin kita dan kajian rutin kita. Dan sebagaimana ulama mengatakan bahwa jika kita ingin tumbuh, maka kita harus benar-benar berjuangkan amal soleh secara rutin. Martabatan nabat, barang siapa yang fokus dan terus menerus pada satu titik, maka dia akan tumbuh. Itu yang menunjukkan bahwa semua amal dan ibadah seperti kajian rutin itu sangat penting untuk dijaga, diperjuangkan, karena semua tentang itu. Al-khairu adah, kata Rasulullah SAW, bahwa kebaikan adalah rutinitas. Kalau kita ingin membangun dan membentuk, bangunan itu tidak terbangun dengan satu dua upaya, tapi dilakukan secara rutin, terus menerus, sabar, maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Bahkan kita bisa bicara bahasa ibu atau bahasa Indonesia tanpa kursus, dan sebaliknya sebagian kita belajar bahasa asing, kursus bayar nggak bisa gitu loh. Siapa yang bayar belajar bahasa Indonesia? Ada yang bayar. Kita belajar bahasa ibu itu gratis. Dan kenapa kita bisa tanpa bayar? Bukan karena bahasa Indonesia lebih mudah, bukan. Tapi karena kita merutinkan menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bahasa yang kita rutinkan, maka kita akan bisa berbicara dengan bahasa tersebut, walaupun susahnya minta ampun. Dan sebaliknya, bahasa yang mudah, tapi kalau kita tidak rutinkan, nggak bisa, nggak lancar. Itu yang menunjukkan bahwa rutinitas itu penting, itu yang merubah kita, jemaah sekalian. Maka kita harus, kalau kita ingin berhasil, maka kita harus hargai sesuatu kebaikan dan ibadah atau amal saleh yang rutin. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun jelimet, walaupun gak mudah. Kalau kajian, walaupun trafiknya macet, walaupun susah datang ke sana. Ya kalau kita mau menjadi pribadi yang jauh lebih baik, itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang tidak terdapat di kajian online. Walaupun online itu bagus, tapi sisi perjuangan, sisi kerja keras, sisi menjaga kedisiplinannya ya beda. Walaupun untuk rutin online juga butuh disiplin, tapi rangkaian kajian offline itu jauh lebih pelik, jauh lebih susah, jauh lebih jelimet, jauh lebih berat, yang kalau kita bisa, perkembangannya akan lebih besar di dalam diri kita. Nah, itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama.
Bahkan semakin susah, semakin berat, semakin sulit, semakin macet. Walaupun kita nggak doain ya, justru sebaliknya semoga kondisi itu lancar. Tapi memang dalam beberapa waktu ini luar biasa kemacetan di Sabtu sore di wilayah ini. Tapi semoga itu menjadi pahala besar bagi kita kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita genubel, dapat pahala nggak hadirin? Antum kalau datang ke sini suka ngedumel nggak sih? Parah banget sih macet tengah-tengah sekarang. Nah itu PR kita. Nah itu kan, dinamika itu nggak ada kalau kita online, gitulah. Dan dinamika itu semua trial and error menata hati itu. Trial and error untuk mengasah tauhid kita tuh, gitu loh. Benar nggak sih? Nggak, cuma saya doang yang ngerasain sebel. Kayaknya antum lebih bagus ya, gitu loh, lebih aman, masya Allah. Tapi itu tadi, makanya online itu bukan untuk menggantikan offline. Online itu ketika nggak ada opsi lain, gitu loh. Ketika kita nggak bisa offline, baru online. Karena daripada tidak belajar sama sekali. Tapi kalau masih bisa datang, berupaya, gak bisa dibandingkan, jelas jauh. Dan perbandingannya tuh bukan 9 versus 8, bukan. Bukan 9 versus, kalau offline itu 9 atau kalau offline itu 10, itu bukan 10 versus 9, 10 versus 8 atau 10 versus 7, enggak. Itu jauh sekali bedanya. Karena itu tadi dinamika itu semua itu membuat kita, bahkan bukan membuat kita, memaksa kita untuk berusaha mengamalkan ilmu, mengasah emosi, menahan, apalagi kita sedang membahas bab sabar, bab menahan, itu semua beda. Itu gimana ngerange waktu gitu kan. Kita niat misalnya datang ke kajian secara offline dengan ikut online, itu bisa jadi yang harus kita atur bukan hanya schedule kapan berangkat ke kajian atau kapan saya start dari rumah. Bisa jadi yang kita harus atur itu agenda kita dari subuh, gitu loh. Kira-kira dari subuh kita ada kegiatan apa, selesai jam berapa agar bisa lanjut lagi ke kajian kedua. Kajian kedua biar bisa on time, tepat waktu selesai. Dan agar saya start dari rumah atau start dari rumah orang tua atau start dari agenda sebelumnya tepat waktu dan bisa hadir di kajian offline. Benar gak sih? Iya. Jadi bayangkan betapa terlatihnya diri ini apabila kita istiqomah dan disiplin dan berjuang untuk bisa datang ke kajian offline. Dan itu nggak ada di kajian online. Kajian online dimanapun langsung masukin ke ke situsnya atau ke Zoom-nya atau ke YouTube-nya, lalu kita bisa simak dimanapun. Tapi offline tuh nggak harus ini, harus itu, buat strategi. Dan itu yang membuat kita berkembang sebagai manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-harakatu barakah. Bergerak itu keberkahan, movement itu keberkahan. Jadi sekali lagi selalu layak untuk diperjuangkan, selalu layak untuk diprioritaskan, dan akan ada perkembangan besar. Walaupun secara konten sama gitu loh. Secara knowledge sama, secara data sama, secara apa yang dibahas sama. Tapi bagi orang yang tahu kehidupan, akumulasi dari itu semua beda jauh. Gitu. Makanya kita tahu dalam ilmu hadis ada ulama yang bela-belain datang safar hanya untuk satu hadis. Bahkan ada sebagian safar untuk mendengar hadis yang sudah dia dengar, bukan hadis yang baru. Kenapa? Berkahnya beda. Keberkahannya beda.
kita bicarakan tadi belum semua sisi tuh, belum sisi-sisi yang lain, bonding sama keluarga gitu loh, punya quality time sama istri atau sama suami, lalu diskusi setelah kajian dan lain sebagainya. Seringkali kalau kajian online begitu selesai kajian langsung masuk ke urusan lain. Tapi kalau kajian offline harus tunggu-tungguan gitu loh. Terus jalan bareng pulang, lalu satu mobil, lalu kita bahas tadi yang kamu pahami apa. Oh, itu luar biasa. Makanya sekali lagi rugi kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan hal-hal seperti ini, karena sekali lagi manfaatnya sangat besar dan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Dan kita harus banyak bersyukur karena tidak semua tempat, tidak semua wilayah, tidak semua kota, tidak semua negara seperti kita. Ada banyak orang susah sekali datang ke kajian offline, susah sekali datang ke kajian rutin gitu. Jangankan kajian rutin, kajian sesekali aja susah, nggak setiap saat ada. Tapi begitulah manusia, semakin mudah nikmat itu, semakin susah untuk disyukuri. Semakin gampang nikmat tersebut, semakin susah untuk disyukuri. Itu. Sehingga kompetisinya fair nanti antara yang gampang dapat nikmat dan yang susah dapat nikmat. Jadi sekali lagi, Allah ahkamul hakimin, Allah yang maha bijak dalam memutuskan. Ketika semakin mudah kita mendapatkan kenikmatan dan kajian adalah sebuah kenikmatan besar, maka ternyata semakin susah untuk mensyukurinya, semakin susah untuk menjaganya, semakin susah untuk istiqomah datang. Makanya kan talbis iblisnya kalau kajian rutin itu apa? Minggu depan juga ada lagi, gitu. Tapi kalau sesekali, kapan lagi nih kajian gitu kan? Padahal membangun karakter, membangun pribadi itu butuh setiap kajian. Kalau begitu, nah, nanti pekan depan juga bisa kamu lagi ya, simple. Tapi kalau enggak harus dibelain. Kapan lagi? Susah nih dan seterusnya. Itu boy. Nah itu manusia. Nggak mudah untuk mensyukuri hal tersebut. Maka sekali lagi semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mensyukuri nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua pihak yang berada di balik setiap kajian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sebab-sebab yang akan menolong kita berhasil meraih kesabaran, dan ini sangat penting karena kita tahu sabru dia, sabar itu seperti terkena sinar yang panas, berat. Jadi sabar itu susah, sabar itu berat. Maka kita butuh tips-tips agar kita bisa sabar. Dan gak ada yang lebih baik daripada para ulama kita menjelaskan, ulama yang merupakan pewaris para nabi alaihissalatu wassalam, dan ulama yang menyimpulkan berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjutkan keterangan beliau. Beliau mengatakan bahwa untuk bisa sabar kan masih ingat nggak harus punya berapa unsur? Ya, sabar. Bagus. Dua itu apa aja? Ilmu dan amal, oke. Otomatis gugur, nggak ada yang dapat hadiah. Semua ngejawab. Ilmu dan amal. Jadi ini skill nggak bisa hanya dengan teori. Ini skill nggak bisa hanya dengan wawasan. Skill ini nggak bisa hanya dengan hafalan. Kita boleh hafal seluruh dalil tentang sabar, tapi belum tentu kita bisa sabar. Walaupun hafalan penting.
Kalau gitu ngapain ngafal Pak Ustadz? Justru sebaliknya, yang hafal aja belum tentu sabar, apalagi peluang ya nggak hafal, kan begitu. Jadi itu yang harus dipikirkan. Intinya gimana menggabungkan ada sisi teori dan sisi praktek, itu poinnya. Sisi teori dan sisi praktek, teori dan praktek, teori dan praktek. Dan dilakukan terus menerus, maka lahirlah sebuah ibadah yang bernama kesabaran. Makanya lagi-lagi salah satu bentuk praktek kita istiqomah datang kajian rutin. Itu salah satu. Apalagi dengan kondisi yang tidak kondusif, macet, ribet, crowded, cari parkir susah. Itu sisi kedua yang kita butuhkan setelah kita belajar sisi teori, itu poin. Dan amalan-amalan yang lain. Dan amalan-amalannya yang lain. Oke, kita lanjutkan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'ammal juz'ul ilmi, adapun sisi teorinya, beliau ingin mendalamkan, ingin menajamkan. Adapun sisi teorinya atau sisi ilmunya, fahuwa idraku ma fil ma'muri minal khairi wan nafa wal ladzati wal kamal. Kalau dari sisi ilmu, yang membantu kita untuk sabar adalah saat kita mengetahui kebaikan yang ada di dalam perintah tersebut, manfaat yang ada di dalam perintah atau amalan tersebut, waladzah wal kamal, kenikmatan yang ada pada amalan tersebut dan kesempurnaan yang ada pada amalan tersebut. Itu kalau sabarnya sabar beramal atau sabar mengerjakan ibadah tertentu. Kayak misalnya kita tadi lagi bahas kajian ya, majelis ilmu. Yang salah satu yang membuat kita lebih mudah sabar adalah ketika kita tahu keutamaan datang ke kajian. Pahala ketika kita datang ke kajian. Perbedaan pahala antara datang langsung ke kajian dan online gitu loh. Kecuali kalau online-nya ada uzur, maka bisa jadi pahalanya sama. Tapi kalau online-nya nggak ada uzur, beda. Kan dengan ternyata beda ya. Itu pengaruh nggak? Berarti saya harus datang langsung nih. Itu pengaruh, otomatis manusia itu demikian. Tapi kalau kita katakan online dan offline sama secara mutlak, besok-besok ada yang datang ke kajian gitu loh. Semua mengharapkan linknya mana mas, linknya mana mas, linknya mana, dan seterusnya, karena sama. Yang satu harus bayar parkir, yang satu nggak harus bayar parkir gitu. Ya kan paket ya, kalau wifi gratisan kan sekali lagi nggak bayar apa-apa. Jadi sekali lagi jamaah sekalian Allah muliakan, mengetahui keutamaan itu tuh penting gitu loh, untuk membuat kita memiliki kekuatan ekstra atau tambahan kekuatan untuk bisa bersabar. Makanya kata Ibnul Qayyim mengatakan, untuk bisa bersabar mengerjakan sesuatu, kita harus tahu kebaikan apa aja sih yang kita dapatin gitu loh, manfaatnya apa aja sih gitu loh, ada kenikmatan nggak? Oh ternyata ada. Lalu ada kesempurnaan apa yang bisa kita raih? Itu tadi, kalau kita bisa istiqomah kajian offline, itu membantu kita bersabar. Kita lebih sempurna dari sisi kesabaran, lalu perjuangan, lalu jiwa pantang menyerah, lalu dan lain sebagainya gitu. Pahalanya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ada salaka di sana. Salaka, melakukan perjalanan. Maka menunjukkan bahwa offline yang sisi perjalanannya lebih kuat daripada online, pahalanya jauh lebih besar dan lebih utama masuk ke dalam hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nabi SAW bersama, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah akan buat dia mengerti dan mengamalkan agamanya. Oh ternyata itu loh. Jadi sekali lagi, wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridwan li talibil ilm.
dan malaikat-malaikat itu menurunkan kepakan sayapnya sebagai simbol ridho kepada penuntut ilmu. Bayangkan malaikat respect sama hadirin, itu luar biasa. Malaikat yang nggak pernah dosa, yang nggak pernah capek berzikir, bertasbih, respect dengan hadirin, gitu loh. Nggak ada perasaannya, biasa aja. Oh, berarti iman kita kurang, gitu. Kalau menteri bilang ke antum, saya respect dengan anda, oh, itu kalau perlu direkam, diulang-ulang, gitu. Seneng kita kata kasih tahu mak kita, gitu loh. Menteri nih mak, gitu loh. Dia respect sama saya. Itu menteri, manusia, malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka itu bertasbih, berzikir siang malam nggak pernah bosan. Malaikat ridho dengan apa yang hadirin kerjakan. Itu kan luar biasa. Gitu loh. Banyak di antara kita berusaha diterima di komunitas, nggak pernah diterima. Gitu. Pernah ngerasain gitu nggak sih? Atau SMA gitu, pengen gabung sama geng yang paling ngetop, ditolak terus gitu loh. Gitu. Gitu. Bisa jadi karena nggak punya motor, bisa jadi karena kita naik ke sekolah pakai sepeda ontel, nggak dianggap, bisa karena kita nggak jago main bola, bisa karena kita dianggap terlalu nerd, gitu kerjanya baca buku terus. Jadi kita pengen dianggap, nggak direspon sama sekali. Itu sakit tuh hadirin, sedih gitu. Nah ini malaikat gitu loh. Mungkin penduduk bumi nggak nganggap hadirin, tapi penduduk langit ridho. Wah itu luar biasa itu loh. Tapi butuh iman. Kalau kita nggak berusaha malaikat ya biasa-biasa aja. Dan kalau kita yakin dengan rukun iman kedua, oh itu sesuatu, itu penting. Itu penting. Satu perusahaan nggak ada yang mandang hadirin. Yang ngakuin kehebatan hadirin cuman CEO. Perasaannya gimana? Oh semangat masuk kantor. CEO yang ngakuin, terserah yang lain underestimate, yang penting CEO ngakuin saya. Ya itu CEO. Gimana dengan malaikat? Dan dengan mengetahui ini kita jadi lebih sabar untuk hadir. Hak sabar belajar, sabar mencatat. Kenapa? Malaikat ridho, misalnya gitu. Jadi mengetahui keutamaan itu penting agar menambah booster kita dan menambah semangat kita dalam bersabar. Karena sabar susah, butuh asupan semangat baru. Nah ini gitu loh. Terus manfaatnya gitu loh. Manfaatnya apa gitu loh. Orang kalau sabar beruntung gitu loh. Sabar itu beruntung. Sabar itu membuat kita berhasil, menang. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kalau konteksnya adalah konteksnya adalah belajar, menuntut ilmu atau kajian, maka manfaatnya sangat luas juga hadirin, sangat luas. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi kata para ulama, "Lau tadabbarul alim fi mururi sa'atihi madza kafahul ilmu min adh-dhulli bi tasallutil juhal." Kalau seorang alim itu merenungi bagaimana waktunya itu berjalan dan dalam kondisi ilmu menjaga dia dari dikuasai oleh orang-orang bodoh, dibodoh-bodohi orang gitu.
Orang kalau punya ilmu kan nggak bisa dibodoh-bodoh orang. Gitu loh. Hadirin ke belanja di sebuah pasar, hadirin tahu harga, nggak ada yang bisa bodoh-bodohin hadirin. Gitu. Kenapa? Itu tadi. Jadi orang kalau punya ilmu nggak bisa dibodoh-bodohin orang, nggak bisa permainkan orang dan seterusnya. Itu keutamaan ilmu. Hidup tuh bisa lebih lempeng, tidak dipermainkan dan lain sebagainya. Nggak sedih gitu. Wa minal ham bimagimil haqaqi anhu. Karena kita, jadi ilmu itu kata para ulama salah satu manfaatnya agar kita nggak sedih. Karena sadar nggak? Hadirin pernah sedih nggak sih ngomong-ngomong? Dari muka-mukanya kayaknya agak ini ya, agak jarang maksud saya gitu. Terakhir sedih tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Hah? 2025? Bulan apa? 29 November. Tadi pagi dong. Tadi pagi sedih Pak Ustaz. Aduh. Sadar gak sih? Kita tuh sedih tuh kenapa tuh hadirin? Coba, anak sana. Kan baru-baru ini sedih nih. Kenapa sedih? Loh kok bingung? Ini lebih menyedihkan loh. Hadirin sedih tanpa tahu penyebabnya. Pokoknya saya sedih aja. Ini lebih menyedihkan lagi nih. Hadirin Allah muliakan, renungkan deh, kok kita bisa sedih sedangkan Rasulullah SAW bersabda, ini disclaimer dulu ya, saya nggak lebih baik daripada hadirin sekalian, jadi kita sama-sama inilah banyak kekurangan masa ini, suka sedih nggak jelas. Kata Nabi SAW kan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya, seluruh urusannya, seluruh yang dihadapi pasti baik dan yang terbaik buat dia. Seluruh. Dan kata Nabi SAW, dan ini tidak berlaku kecuali untuk seorang mukmin. Kalau kita beriman, seluruh yang terjadi pasti baik. Nah, kalau baik, kenapa hadirin sedih? Nah, coba ini, pecahkan. Jadi sedih kan? Iya, siapa jadi sedih lagi nih Pak Ustaz. Jadi kenapa aku sedih ya Pak Ustaz ya? Kenapa tuh? Ini jawabannya. Karena kita kurang ilmu. Sehingga kita tidak tahu hakikat dari sesuatu tersebut. Itu poin. Itu poin. Itu real. Begitu itu ya. Jadi karena kalau kita ngerti hakikatnya pasti baik. Cuman masalahnya banyak kejadian kita nggak ngerti hakikatnya. Akhirnya kita berpikir buruk. Gitu. Saya saksikan sendiri, bukan 1-2 orang. Ketika orang tua terpukul, hancur, anaknya yang masih kecil wafat. Sedih banget. Lalu kita kasih tahu bahwa anak kecil yang wafat akan bersama siapa? Nabi Ibrahim di akhirat. Itu dari terpukul berubah 180 derajat. Padahal secara hakikat detik ini dengan 10 menit yang lalu ketika terpukul sama apa beda? Sama, hakikatnya sama. Dari 15 abad yang lalu Nabi SAW sudah menjelaskan itu bersama Nabi Ibrahim. Tapi kenapa suasana hati kita berubah? Karena beberapa menit yang lalu kita tidak tahu hakikat itu. Kita nggak punya ilmu tentang itu.
sedih kita. Begitu kita tahu hakikatnya, senang kita. Itu poin. Pernah lihat wawancara seorang calon penumpang pesawat yang tidak jadi naik pesawat karena macet dan terlambat dan ditinggal. Lalu ternyata pesawatnya jatuh, qadarullah wa syafa'an. Lalu habis itu dia diwawancara. Pas diwawancara senang apa sedih? Untuk dirinya bahagia, senang. Padahal sebelum 2 jam yang lalu atau 1 jam yang lalu ketika pesawat itu take off, sedih atau senang? Sedih, bahkan marah, dan semua dimarahin sama dia. Gitu loh, sampai mobil depan dia yang melaju di batas normal diklakson-klakson. Gitu loh. Padahal batas normal, dia kecepatan. Gitu loh. Pokoknya orang kan kalau udah ngejar waktu semua dimarahin. Gitu loh. Bener gak? Iya sih bener gitu. Loh ini pengalaman ini loh hadirin. Gitu. Gitu. Jadi bayangin ya, kenapa kita marah-marah sama semua pengguna jalan gitu, klakson-klakson. Padahal sejam berikutnya, 2 jam berikutnya, sujud syukur kita. Padahal secara hakikat sama atau beda? Sama. Tapi kita tidak tahu ilmunya. Tidak tahu hakikatnya. Gitu. Jadi yang membuat kita sedih itu bukan kejadian. Kalau kita mukmin, yang membuat kita sedih itu apa? Tidak tahu itu masalahnya. Tidak punya ilmu. Itu poin. Benar atau benar nih hadirin? Nah itu jemaah. Makanya pentingnya belajar tuh itu. Walaupun nggak semua ilmu Allah kasih tahu, tapi ada banyak ilmu yang apabila kita pelajari itu perasaan sedih berubah jadi bahagia. Itu yang dikatakan para ulama. Kalau nggak ada keutamaan ilmu kecuali membuat kehidupan Anda tidak bersedih karena Anda tidak tahu hakikat atau substansi sesuatu, kalau Anda nggak belajar, maka cukuplah ilmu layak untuk dipelajari dan dikaji. Dan khususnya ketika kita datang kajian offline dengan segala kondisi, itu layak untuk diperjuangkan. Itu hadir. Sangat layak. Gitu. Jadi ada manfaat, terus ada lezah. Karena setiap amal soleh itu ada kenikmatan, ada rasa lezat. Wal kamal, ada kesempurnaan. Membuat hidup kita tuh semakin baik kualitasnya. Anda merasa gak sih sebelum tobat, hijrah, belajar, dengan setelah tobat, hijrah, belajar, kualitas hidup tuh pasti beda, pasti. Dengan catatan tadi, kita belajar, kita amalkan, belajar, amalkan. Kalau nggak diamalkan ya sama juga, bahkan bisa lebih parah. Tapi kalau belajar diamalkan, kualitas hidup pasti berbeda. Dan kalau kita bicara konteks sabar, semua orang sukses pasti punya sabar. Jadi begitu kita tahu, oh ternyata ini syarat untuk berhasil di dunia dan di akhirat, jadi kita lebih semangat untuk sabar, gitu. Kita lanjutkan. Wa idraku ma fil mahdhur minasyarr wad darr wan naqs. Sisi sebaliknya kata Ibnu Qayyim. Dan mengetahui, hadirin
Bisa nyambung nggak hadir? Saya ulang ya. Jadi dari awal ilmu apa untuk mensupport agar kita bisa sabar, kita butuh berapa unsur? Dua unsur, unsur teori dan unsur praktek atau ilmu dan amal. Adapun unsur teori atau unsur ilmu, penjabarannya itu dengan mengetahui kebaikan, manfaat, kelezatan dan kesempurnaan dari sebuah amalan atau ibadah atau perintah. Itu akan mensupport kita untuk bisa lebih sabar. Dan sebaliknya, mengetahui keburukan, mudarat dan kerugian dari sebuah dosa, sebuah maksiat, sebuah hal yang haram, sebuah hal yang dilarang. Itu juga mensupport kita agar bisa lebih sabar. Gitu. Itu poinnya. Dengan kita baca apa dampak negatif, marah misalnya, apalagi marahin istri, marahin anak, itu akan membuat kita lebih sabar ngadepin mereka. Itu. Buat marahin apa marah emosi itu ngerusak, apalagi anak kecil, Oh ternyata kalau saya marahin anak saya itu merusak dia. Dan kalau terjadi apa-apa yang berantakan saya juga gitu loh. Contoh misalnya mendidik anak butuh kesabaran nggak? Waduh capek banget. Itu luar biasa. Butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran gitu. Dan susah banget sabar. Maka pelajarilah apa dampak negatif kalau anak itu durhaka. Dan salah satu penyebab utama kedurhakaan ketika orang tuanya nggak mendidik dia dengan iman, dengan tauhid dan dengan ketakwaan. Oh ternyata anak yang durhaka karena nggak didik orang tuanya, begitu dia punya power, begitu dia besar, begitu dia dewasa, di antara yang akan dia serang siapa? Orang tuanya. Yang paling merugi orang tuanya. Yang paling ngelus dada orang tuanya. Jadi ini kayak senjata makan tuan nanti. Maka saya harus sabar mendidik dia agar jadi anak yang berbakti. Karena kedurhakaan itu fatal dan saya harus menghindar dari kedurhakaan semaksimal mungkin. Atau itu tadi, misalnya kita sebagai anak durhaka sama orang tua, oh gak berkah kita, sengsara kita, berantakan, dan contoh-contoh dalam kehidupan real banyak. Maka walaupun kesempatan itu ada untuk durhaka atau ada pemicu, mungkin orang tua memang ada kekurangan, kita nggak akan gunakan itu untuk durhaka kepada orang tua kita. Kenapa? Dampaknya parah gitu loh. Dampaknya apa? Parah. Itu hadirin. Dan ingat, semua yang haram tidaklah Allah haramkan kecuali karena berdampak negatif untuk kita. Itu camkan baik-baik. Jadi Allah tuh kalau mengharamkan sesuatu bukan karena iseng-iseng hadirin. Bukan karena apa? Iseng-iseng. Beda sama kita. Seringkali kita tuh iseng-iseng. Nggak jelas aja. Betul nggak? Khususnya para suami. Pernah nggak larang istri nggak ada alasan? Jujur. Hah? Oh iseng aja. Beb aku boleh nggak boleh? Padahal kita nggak ada alasannya gitu. Pernah nggak? Pernah lah. Gitu tahu. Yang bilang nggak pernah tanya, udah nikah belum? Belum. Gitu. Ayo sebelum nikah nggak ngerti nih loh. Gitu.
Itu manusia sering kita suka larang tuh nggak jelas. Bahkan sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat kita larang. Gitu loh, kita larang. Tapi kalau Allah tuh enggak. Allah itu melarang baik langsung maupun melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena jika dikerjakan oleh kita ngerusak kita. Coba buka surat Al-A'raf ayat 157. Ayatnya cukup panjang, kita ambil potongan ayat tersebut. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan yang Rasul haramkan adalah hal-hal yang buruk. Khaba'ith. Hal-hal yang buruk. Sebelumnya, kalimat sebelumnya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Yang dihalalkan adalah hal-hal yang baik. Dan yang diharamkan adalah hal-hal yang buruk. Itu. Jadi kalau ini uang haram, pasti buruk gitu loh. Itu harus yakin. Jadi jangan bilang, sayang. Apalagi pakai dalil mubadzir. Ini nggak nyambung. Pakai mubadzir habisan. Kalau itu uang haram, pasti buruk dampaknya kalau kita makan. Kalau kita ambil, pasti buruk. Ini kaidah ini, camkan. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa sabar. Allah mengharamkan zina, pasti buruk. Makanya kan zina apa kata Allah? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji dan jalan yang buruk kata Allah. Pasti akan ada masalah dalam hidup kita, pasti. Berantakan kalau kita masuk zina. Jadi itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Gitu. Udah belum ya hadir? Udah maghrib belum? Udah, oke. Kalau gitu kita break dulu sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan keterangan Ibnu Qayyim. Jadi sisi teori, sisi ilmu jamaah sekalian, itu dengan mengetahui keutamaan, manfaat, dan kenikmatan dari sebuah amal soleh atau sebuah ibadah, dan juga mengetahui keburukan, kerusakan dari maksiat. Titik sampai di sini, lalu kita bisa sabar. Gimana menurut hadirin? Hanya sebatas ini kita cukup sabar? Enggak, belum. Kita dengar keterangan dari Ibnu Qayyim. Karena ada banyak dari kita susah sabar padahal udah tahu ini, gitu loh. Kita udah tahu ini nggak boleh, ini perintah, dan kita tahu keutamaannya, kita tahu kedudukannya, kita tahu keburukannya, tapi tetap aja nggak sabar. Kenapa? Nah, poin berikut ini yang harus kita renungkan. Kamayan bagi atau faida adraka hadainil ilmain, jika seseorang sudah menguasai dua hal di atas, keutamaan amal soleh dan keburukan dosa, kamayan bagi adhafa ilaihima, maka dia harus menambahkan unsur lain. Apa unsur tersebut? Al-azimah shadiqah. Yang pertama, tekad yang jujur. Al-azimah shadiqah, jadi tekad yang jujur dan kuat. Yang kedua, al-himma aliyah, cita-cita yang tinggi. Yang ketiga, wa nahwa,
Nahwatu apa ya, kehormatan atau seseorang atau sifat yang berarti jiwa kehormatan yang tinggi dan tidak membiarkan kehormatannya diinjak-injak. Harusnya itu nahwa. Jadi dia punya kehormatan yang tinggi dan dia nggak akan biarkan pihak lain atau siapapun menginjak-injak kehormatannya. Dan orang yang punya nahwa biasanya punya keberanian dan selalu berusaha main di level atas. Atau mungkin anak itu bisa futuwah gitu loh. Tambah bingung ya, apa ya? Pikir ya, ternyata pakai bahasa Arab lagi. Futuwah itu jiwa kesatria, chivalry, jiwa kesatria. Orang yang punya jiwa kesatria selalu punya standar ketika bersikap. Dia nggak akan main rendah, gitu. Dia akan lakukan apa aja agar dia tetap berada di level yang dia tetapkan. Jiwa kesatria, antum tahu lah. Itu nahwa. Wal muru'ah insaniyah. Dia punya muru'ah. Dia punya muru'ah. Dan muru'ah adalah menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam hal yang haram atau yang dianggap tabu oleh masyarakat atau culture dia, walaupun itu nggak haram. Wa dhamma hadzal juz'u ila hadzal juz'. Maka dua unsur di atas digabungkan. Wa mata fa'ala dzalika hasala lahu sabr. Begitu hadirin berhasil menggabungkan dua hal di atas, hadirin akan punya kesabaran. Itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Begitu hadirin bisa menggabungkan dua hal di atas, hadirin dapat kesabaran. Wa hanat alaihi masyaquhu. Dan kendala-kendala dan kesulitan-kesulitannya akan menjadi ringan. Wa halat lahu mararatuhu wa anqalaba alamuhu ladzah. Dan rasa pahitnya berubah. Dan rasa sakitnya menjadi kelezatan. Jadi semua halangan, semua kendala, semua barrier, semua hal-hal yang selama ini menjadi penghalang, jadi bottleneck dan seterusnya sirna. Pada saat kapan? Pada saat dua unsur ini bergabung. Unsur yang pertama apa? Mengetahui keuntungan dan kerugian. Keuntungan beramal soleh dan kerugian bermaksiat. Unsur yang kedua, azimah sadiqah, tekad yang kuat, himma aliyah, mimpi besar atau cita-cita tinggi, wan nahwah, jiwa kesatria dan punya kehormatan dalam hidup, muru'ah insaniyah, ngejaga diri dari dosa, dan hal-hal yang tabu di masyarakat. Jika dua itu digabungkan, maka hadirin akan punya kesabaran. Gitu. Dan semua kendala hilang. Itu poinnya. Sabar tuh itu. Jadi memang harus ada tekad, harus ada mimpi besar, harus ada cita-cita, dan harus hidup dengan kehormatan.
Jadi kalau kita hidup dan diri kita bisa dibeli dengan uang, nggak bisa itu. Kita nggak akan bisa sabar. Diri kita bisa dibeli dengan materi, kita nggak akan bisa sabar. Diri kita ketaker gitu loh, kita nggak akan bisa sabar. Tapi walaupun susah, walaupun nggak punya uang, kita tetap jaga kehormatan, kita nggak minta-minta, kita nggak minta belas kasihan orang, kita tawakal kepada Allah, doa. Orang kayak gitu yang akan bisa sabar. Itu poin. Kalau gampang nyerah, gampang minta sana, minta sini dan sebagainya, gak akan bisa sabar. Itu poin. Makanya kan, contoh ya, ada banyak laki-laki atau suami yang tidak ngerti agama, itu nggak pernah mukul istri. Ternyata dia pendekatannya bukan dalil, karena dia nggak tahu dalil. Dia cuma berpegang prinsip laki-laki akan jatuh kehormatannya jika menyentuh wanita atau memukul wanita. Maka dia nggak akan pukul wanita, karena dia punya kehormatan. Kehormatan laki-laki kan jatuh lah gitu jika pukul wanita. Benar apa tidak? Jawaban di tangan antum. Kata para ulama, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdu minal asa. Tahukah Anda, pedang itu akan kehilangan kehormatannya jika ada yang mengatakan pedang itu lebih tajam daripada kayu. Itu penghinaan kepada pedang. Pedang itu harusnya lawannya golok, bukan kayu. Pedang itu harusnya lawannya pisau minimum. Pedang itu harusnya lawannya kampak. Ketika ada yang mengatakan pedang lebih tajam daripada kayu, itu penghinaan. Itu hadirin. Itu penghinaan. Itu merendahkan gitu loh. Secara fisik segala macam itu laki-laki diberikan kekuatan dan wanita tidak diberikan kekuatan oleh Allah di level laki-laki. Maka kalau laki-laki beraninya sama perempuan, maka dia hilang kehormatannya. Hilang kehormatan. Kalau Anda punya kehormatan, Anda harus berhadapan dengan laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C. Bukan istri Anda di rumah. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu udah pulang. Ibu-ibu udah pulang. Itu poinnya. Jadi ada banyak suami itu nggak tahu tentang dalil, nggak tahu tentang ayat, nggak tahu tentang hadis, nggak tahu tentang kaidah memukul, nggak ngerti. Tapi dia nggak pernah mukul istrinya. Karena apa? Ini kehormatan seorang laki-laki. Kehormatan seorang laki-laki. Mau istri seperti apa, saya nggak akan pukul kecuali masuk ke dalam kaidah dalam surat An-Nisa ayat 34. Itu makanya kan dengan syarat yang ketat. Karena pada dasarnya laki-laki nggak boleh atau tidak berhadapan dengan wanita. Makanya Nabi SAW wanti-wanti kan ketika setiap mengirim pasukan tidak boleh menyakiti atau membunuh wanita atau perempuan, nggak boleh. Wanita, anak-anak nggak boleh disentuh. Karena itu berkaitan dengan kehormatan prajurit. Nah, sehingga antum bayangin gak sih, kalau seseorang punya kehormatan dan di waktu yang sama dia ngerti dalil, dia tahu keutamaan amal soleh, akhlak mulia, dan dia tahu bahaya maksiat, maka kira-kira dia bisa sabar gak ngadepin istri? Insya Allah bisa. Dan dia gak akan main tangan. Dia gak akan main tangan. Jadi dua unsur ini kalau digabungkan itu dahsyat. Itu dahsyat. Nggak bisa. Dan banyak hal demikian. Makanya itu penting. Orang tuh harus punya kehormatan. Dan biasanya kehormatan itu dibangun di keluarga. Keluarga-keluarga yang punya kualitas, punya nilai.
punya value, itu akan membangun kehormatan. Makanya hari ini perlu di survei ulang ya. Tapi dekade sebelumnya itu sering banget orang tua kita mengatakan jaga nama baik keluarga. Gitu. Apalagi kalau anak mau rantau ke Jakarta atau segala macam, itu salah satu pesannya adalah jaga nama baik keluarga. Jaga kehormatan keluarga. Itu penting. Nggak tahu, kita masih begitu gak sih? Masih? Anda punya anak gitu SMP, SMA, masih ngomong gitu ke anak? Nah, jaga kehormatan keluarga ya, gitu. Ya bagus lah kalau masih. Atau masih belum diterapkan. Ini agak, masih ini apa nih? Masih titik-titik nih. Masih belum kalimat sempurna, tapi insya Allah masih terjaga ya. Itu kekuatan. Kehormatan biasanya, itu dibangunnya di keluarga. Kalau keluarga rapuh, keluarga rusak, keluarga berantakan, biasanya orang nggak hidup dengan kehormatan. Tapi kalau keluarganya solid, ayah dan ibu hadir dan mendidik, menjelaskan, itu anak cucu itu punya standar khusus ketika berinteraksi di keluarga. Makanya sekali lagi hadirin Allah muliakan, itu poin. Makanya lihat bagaimana para ulama menjelaskan dengan baik sekali, dan hadirin harus camkan baik-baik. Ini oleh-oleh berharga ketika kita pulang ke rumah setelah kajian. Kalau hadirin pulang, kalau hadirin nggak pulang, oleh-oleh ke tempat lain juga. Dan intinya ini oleh-oleh gitu kan. Ilmu tentang keutamaan dan kerusakan maksiat, keutamaan ibadah, lalu hadirin harus gabungkan dengan tekad. Emang harus ada tekad. Kalau kita nggak punya tekad, nggak bisa kita sabar. Harus punya cita-cita besar, harus ingin berubah, ingin jadi orang soleh, ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dekat dengan Allah, itu harus ada cita-cita itu. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'alu firdausal a'la, mintalah firdaus yang tertinggi. Itu diajarkan Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya harus punya kehormatan dan muru'ah. Muru'ah. Itu hal yang perlu kita camkan. Kalau dua hal ini bergabung, maka insya Allah kita bisa sabar. Tapi kalau hanya ilmu saja, nggak punya tekad, ketabrak, kita jatuh. Nggak punya cita-cita yang tinggi atau tekad yang nggak punya ambisi besar secara akhirat, susah. Nggak punya kehormatan, semua akan ditabrak. Nggak peduli. Itu Pak. Nggak punya upaya menjaga muru'ah, udah nggak peduli apabila menabrak norma-norma masyarakat, dia main masuk aja. Nah, itulah yang harus kita camkan. Jadi ini pelajaran mahal buat kita semua. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Ustadz dan juga keluarga. Amin wa iyyakum. Jangan lupa doakan ulama-ulama kita. Jangan lupa doakan Ibnu Jamaah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan yang lain. Ini hal penting jamaah. Saya ingin bertanya, saya selalu sering membayangkan suami saya meninggal lebih dulu. Ya, sedih juga suaminya nih. Tapi sebentar. Daripada saya hanya membayangkan saja, saya sedih dan takut. Berarti suaminya baik banget ini hadirin. Insyaallah. Kalau suaminya jahat seneng. Dan banyak begitu saya tahu. Saya harus bagaimana jika perasaan ini selalu muncul? Bagaimana saya harus mengelola perasaan saya? Jadilah kadang saya selalu cemas jika suami saya harus pergi bekerja keluar. Terima kasih Ustadz. Ini harus diputus. Karena kalau hari ini kita cemas suami saya karena suami kita harus pergi kerja di luar, pertanyaannya emang meninggal hanya keluar? Banyak yang meninggal di dalam rumah? Banyak. Jadi nanti stadium berikutnya,
Suami di rumah cemas juga. Banyak nggak orang yang meninggal di atas kasurnya? Banyak. Nanti stadium berikutnya, setiap suami ada di kamar cemas. Jadi semua cemas, dan ini bahaya. Dan ini talbis iblis, nanti iblis masuk. Yang pertama sekali lagi, semua sudah muqaddar, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kalau suami kita baik dan ini arahnya suaminya baik, bersyukur kepada Allah. Fokus kita tuh bukan takut kehilangan semata. Fokus kita bersyukur. Dengan bersyukur Allah akan tambah. Dengan bersyukur Allah akan kasih keberkahan. Dengan bersyukur Allah akan kasih ketenangan hati. Yang berikutnya, jangan pernah lupa bahwa yang memberikan taufik sehingga suami kita baik sama kita, dan yang memberikan kita suami sebaik itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berusaha menjelaskan kepada para sahabat yang benar-benar terpukul saat Rasulullah SAW wafat. Dengan kalimat yang simpel, sederhana, tapi sangat menancap ke dalam dada-dada para sahabat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq di hari tersebut, di hari Senin, yang sangat menyedihkan dan sangat kelabu pada saat itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalimat yang menunjukkan kekuatan tauhid Abu Bakar As-Siddiq di tengah-tengah kesedihan beliau. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik untuk menjadi obat penawar kesedihan, khususnya ketika kehilangan orang-orang tercinta, kecuali tauhid, kecuali iman, kecuali tauhid. Gak ada yang lebih sedih daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana tidak ketika Nabi ditanya Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi SAW mengatakan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Sebelum beliau mengatakan Abuha, maksudnya ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar. Gak ada yang lebih sedih daripada Abu Bakar. Tapi beliau bukan hanya bisa menjaga, mengontrol diri atau bersabar, tapi beliau bisa menjaga stabilitas kota Madinah di saat para sahabat benar-benar terpukul habis pada saat itu. Dengan kalimat ini, kalimat tauhid, barang siapa yang beribadah, barang siapa menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah maha hidup dan tidak pernah wafat. Yang memberikan suami yang baik kepada kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang memberikan taufik kepada suami kita sehingga baik kepada kita adalah Allah. Kalau suami kita wafat lebih dulu, Allah maha hidup dan tidak pernah wafat. Allah yang akan atur semuanya. Dan insya Allah Allah akan pertemukan kembali kita dengan suami kita di surga. Asal kita menjaga tauhid kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya memiliki aib yang aib tersebut menjadi sebuah masalah karena diketahui orang lain. Saya sangat menyesal dengan aib saya tersebut. Apa yang harus saya lakukan agar aib tersebut tidak menjadi ancaman bagi saya? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali lagi jangan lupa mendoakan para ulama kita seperti Bunda Jamaah, Ibnu Qayyim dan para ulama lain rahimahumullahu jami'an. Karena itu adab yang sangat penting, itu adab yang sangat ditekankan. Doa kepada ulama itu penting, dan itu adab bertanya. Kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah satu adab bertanya biar ilmu kita berkah adalah mendoakan sebelum masuk ke inti pertanyaan. Itu penting. Itu hal yang menentukan keberkahan ilmu kita. Karena walaupun pertanyaan kita dijawab, belum tentu kita bisa amalkan. Belum tentu kita kuat mengamalkan. Nah, gimana biar pertanyaannya bukan hanya terjawab, tapi kita bisa amalkan sehingga menjadi keberkahan. Salah satunya perhatikan adab-adab bertanya.
Adapun masalah aib, yang pertama taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini penting. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Lalu yang kedua, tutup aib orang. Kata Nabi SAW, man satar musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita tutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib kita. Jadi ini penting, setiap kita punya aib, hadirin sekalian. Siapa di antara kita suci dan nggak pernah punya kesalahan dan seterusnya. Kalau kita ingin aib kita ditutup sama Allah, tutup aib orang. Tutup aib orang. Dan kalau kita udah berusaha tutup aib, kita sudah berusaha tutup aib orang, tapi ternyata ada pihak yang berusaha ini, kita akan panen pahala nanti di hari kiamat. Tapi secara umum Allah akan tutup aib kita. Jadi itu poin. Dan terus memperbaiki diri dan jadilah muslim yang baik. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.